Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, 27 November 2024. Sebentar lagi kita akan menyalurkan hak suara kita dalam menentukan pemimpin yang akan datang di Sumatera Selatan. Baik itu di 17 kabupaten kota maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya satu hak suara kita akan memberikan kontribusi dan berdampak besar bagi lahirnya pemimpin yang akan membawa Sumatera Selatan maju dan berkembang di masa yang akan datang. Kali ini kita akan menyoroti proses tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama saya, Arya Kasari, dalam program Cerdas Memilih. Di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki 15 kecamatan, 242 desa atau kelurahan, dan 1024 jumlah TPS. Sesuai rekapitulasi daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah pemilih di kabupaten ini sebanyak 496.167 DPT yang terdiri dari 253.299 jumlah pemilih laki-laki dan 242.868 jumlah pemilih perempuan. Saya selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, sejauh ini saya sudah melakukan mitigasi yang kira-kira akan terjadi masalah hukumnya, yaitu yang mana terutama di badan ad hoc kami di bawah, kami menyampaikan bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di tingkat penyelenggara di bawah PPK, PPS maupun di KPPS-nya nanti. Ya betul. Kami di KPU ini sudah memetakan tempat-tempat atau tempat yang dianggap rawan. Itu ada di beberapa titik lah. Untuk yang nantinya apabila calon bupati dan wakil bupati ini terpilih, harapan kami dari KPU Musi Banyuasin selaku penyelenggara, kami berharap bahwa jadilah pemimpin yang lebih baik dari yang sebelumnya. Belum pernah milih? Belum. Jadi tahun ini baru tahun pertama ya untuk milih? Iya. Nah, gimana harapannya? Harapannya semoga calon bupati Sekayu ini menjadi lebih baik, lebih dibina, lebih itu pendidikan kami itu diperhatikan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, dan untuk pendidikan untuk sekolah akan lebih dimajukan lagi. Yang jelas dia harus cerdas, harus bisa menguasai Kabupaten Musi Banyuasin seperti jalan, anak sekolah, masyarakat biar sejahtera bagaimana seperti itu, Bu. Kita yang kita harapkan memang benar-benar yang calon bupati yang memang tahu kondisi Kabupaten Musi Banyuasin. Yang jelas kami pengen dia cerdas. Semoga MUBA bisa menjadi lebih maju, pendidikan juga lebih terjangkau, terutama untuk anak-anak yang kurang mampu, terus juga peningkatan fasilitas. Ya, seluruh fasilitas semoga ditingkatkan, juga tempat pariwisata, karena daerah MUBA minim sekali untuk daerah pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Proses pemilu serentak 2024. Tanggal 23 September 2024 kita sudah memasuki tahapan di mana penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur Provinsi Sumatera Selatan, termasuk di Kabupaten Muba. Saat ini
mulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 adalah memasuki tahapan kampanye. Seperti apa tahapan kampanye yang akan terselenggara di Kabupaten Muba? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua KPU Kabupaten Muba, Bapak M. Sigit Nugroho. Dan sudah bersama saya, Bapak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat ya, Pak ya. Kita berbincang-bincang mengenai tahapan kampanye ini, Pak, yang sudah dimulai pada tanggal 25 September sampai nanti pada tanggal 23 November. 23 November. Baik, Pak. Mungkin dijelaskan terlebih dahulu ya secara global bahwa proses kampanye ini apa dan seperti apa nantinya? Ya, jadi kampanye itu tuh adalah salah satu proses pengenalan visi misi dari pasangan calon kepada masyarakat, meraih simpati masyarakat dan meyakinkan masyarakat serta konstituen untuk memilih dirinya yang sedang berkontestasi, meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka punya visi yang mereka tawarkan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, harapan kami para paslon ini bisa menyentuh hati masyarakat semuanya, seluruh khalayak ramai yang ada di Musi Banyuasin yang memiliki hak pilih. Silakan raihlah simpati mereka, silakan Anda meyakinkan mereka agar mereka bisa memilih Anda yang sedang berkontestasi. Baik. Kalau di Kabupaten Muba sendiri ada 2 pasangan calon yang sudah ditetapkan. Iya. Untuk nomor urut 1 dan 2 ini? Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pengundian nomor urut untuk pasangan nomor urut 1 yaitu Ibu Hajah Lusianti dan pasangan wakilnya adalah Bapak Dr. Haji Saparudin Sarjana Hukum, Magister Hukum, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah Bapak Haji Muhammad Toha, Sarjana Hukum, dan Pak Rohman, itu yang nomor urut 2. Dan alhamdulillah mereka sudah melakukan pengundian dan sudah sama-sama memiliki nomor urut. Baik. Jadi setelah kemarin ditetapkan nomor urut, tampaknya juga sudah dilakukan deklarasi kampanye damai. Nah, ini seperti apa, Pak? Deklarasi kampanye damai pada saat kemarin setelah penetapan nomor urut. Jadi deklarasi kampanye damai itu dihadiri oleh 2 paslon beserta para pendukungnya dan mereka mendeklarasikan siap melakukan kontestasi dengan terbuka. Terbaik, tanpa adanya hoax, tanpa adanya money politik, dan sama-sama siap untuk menjaga keamanan, kedamaian bersama di bumi Musi Banyuasin. Baik, siap menang juga siap kalah ya, Pak? Iya, tentunya, siap menang siap kalah. Baik, boleh dijelaskan juga, Pak, apa sih hal-hal yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan pada saat proses kampanye ini dijalankan oleh kedua paslon? Jadi yang boleh dilakukan, mereka meyakinkan kepada konstituennya, misalnya seperti belusukan, kampanye tatap muka, kampanye terbatas, dialogis, monologis, bahkan kampanye terbuka. Itu yang boleh dilakukan. Yang tidak boleh, harapan kami adalah tolong jangan menggunakan isu sara, hoax, black campaigns, atau dark campaigns. Karena raihlah simpati masyarakat tanpa menjatuhkan orang lain. Itu harapan kami. Dan jangan juga melibatkan anak-anak yang di bawah umur, yang memang mereka belum memiliki hak untuk memilih. Tolong jangan dilibatkan. Kemudian jangan juga menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye. Contoh misalnya, kan boleh nih ASN ikut, tetapi dengan catatan di luar jam kerja, tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak menggunakan seragam. Nah, silakan. Karena ASN itu berhak juga tahu visi misi para calon kan, mereka berhak untuk mengetahui itu. Tapi di luar jam kerja, tidak menggunakan seragam dan tidak menggunakan fasilitas negara atau kendaraan-kendaraan milik negara yang digunakan untuk datang ke sana. Kalau kendaraan pribadi silakan. Baik. Kalau untuk Muba sendiri jumlah TPS-nya ini berapa, Pak? Untuk pada saat pemilihan nanti? Jadi jumlah TPS
di Kabupaten Muba yang sudah kita tetapkan pada tanggal 20 September yang lalu itu berjumlah 1024 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan, di 15 kecamatan, 242 desa. Dan harapan kami itu bisa mencakup seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, pertanyaan saya tadi juga kaitannya erat dengan titik kampanye yang memang sudah ditentukan juga oleh KPU. Kalau untuk titik-titik kampanye ini seperti apa, Pak? Jadi ketentuan dari KPU. Titik kampanye itu sesuai dengan surat kami kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tempat-tempat atau lokasi yang sudah ditetapkan, yang sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten, di sana bisa memasang alat peraga kampanye, di sana juga bisa melakukan kampanye terbuka. Nah, titik-titik itu sudah tersebar di 15 kecamatan. Harapan kami kepada para paslon untuk mempergunakan titik-titik tersebut, kecuali jika mereka ingin melakukan kampanye dialogis yang tidak membutuhkan masa banyak, atau kampanye terbatas yang memang jumlah masanya diatur kurang dari 1.000 peserta. Nah, sekarang himbauan ini, baik ini untuk tim ses agar tidak rusuh seperti itu ya Pak. Kalau ketemu kan yang ada antisipasi gitu, seperti yang sudah dan kita takutkan seperti itu. Nah, himbauannya untuk para tim ses dan juga untuk masyarakat Kabupaten Muba ini seperti apa Pak? Ya, jadi himbauan kami karena kampanye ini sudah kami bagi menjadi 2 zona. Harapan kami tidak akan terjadi penumpukan atau pertemuan massa antar pasangan calon, itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami kepada para tim ses, silakan raihlah simpati dari masyarakat tanpa menjelek-jelekkan pasangan calon yang lain, tanpa menyudutkan pasangan calon yang lain, yang kemudian akan berakhir menjadi sebuah bentrok kan kalau dia menjelek-jelekkan. Tetapi harapan kami, raihlah simpati masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya. Ingat, mungkin kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Dan ingat bahwa kita, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin semuanya bersaudara. Dan ini adalah pesta rakyat yang akan selalu digelar setiap 5 tahun. Jadi biasakan untuk melakukan sebuah kompetisi tetapi hati tetap dingin. Baik. Jadi seperti itu. Dan tentunya kita juga berharap proses kampanye ini bisa dijalankan dengan baik. Masyarakat juga harus cerdas seperti itu Pak ya, dalam nantinya memilih, mungkin kemudian saling menghargai seperti itu. Kemudian himbauan juga untuk mungkin para pasangan calon. Nah, himbauan kepada para pasangan calon, kami menghimbau pergunakanlah waktu kampanye dengan sebaik-baiknya. Sudah kami tentukan, pergunakanlah tempat-tempat kampanye, pergunakanlah alat peraga kampanye dengan sebaik-baiknya tanpa merusak lingkungan. Tanpa merusak lingkungan, tanpa mengotori lingkungan. Biarkan masyarakat menilai program-program Anda sehingga Anda mendapatkan simpati atau meraih simpati dari masyarakat. Itu harapan kami. Baik, sehingga pilkada damai berjalan aman dan sejahtera. Kondusif ya. Iya, kondusif. Baik, Bapak Sigi, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol bersama kami. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Oke, siap, sampai siap, ketemu siap. lagi. Oke, Dan terima semoga kasih. Muba mendapatkan pemimpin yang tentunya amanah, yang dipercaya oleh masyarakat dan juga dapat mensejahterakan Kabupaten Muba. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sigi Iya, sama-sama. atas waktunya. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama salah seorang kandidat calon Bupati Musi Banyuasin, yaitu Bapak Toha. Kita langsung berbincang dengan beliau, kita kulik apa sih visi misi beliau untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Musi Banyuasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa ya Pak ya, tetap di tengah kesibukan masa kampanye. Iya.
Tetap harus fit dan Tetap sehat. fit. Dua, baik. Bapak, kita berbincang mengenai, saya penasaran sebenarnya apa sih visi dan misi Bapak untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Musi Banyuasin? Ya, visi saya mengubah maju lebih cepat. Karena setahu saya sudah 68 tahun Kabupaten Muba terbentuk, tetapi sampai sekarang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kalau nggak salah nomor 3 di kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Jadi itu yang mendasari Bapak ingin maju sebagai Bupati Muba. Ya, sementara kita tahu di Kabupaten Musi Banyuasin ini itu PAD-nya besar, bisa 3, berapa triliun itu. Sampai 3, berapa triliun. Namun masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan menurut Bapak. Baik, Pak, ini di masa-masa kampanye ini program-program apa saja sih sebenarnya yang Bapak ingin kenalkan, yang ingin Bapak gaungkan untuk masyarakat Kabupaten Muba sendiri? Yang pertama, kita akan mengentas kemiskinan. Yang kedua, kita membangun infrastruktur, jalan, jembatan. Kita bangun pendidikan yang berkualitas, sekolah gratis, sampai menjadi sarjana gratis. Kemudian apa lagi? Itu dari sektor perekonomian, pendidikan. Ya. Jadi yang menjadi fokus Bapak ini di sektor ekonomi dan Ekonominya saya pengen ekonomi desa menjadi desa yang mandiri dengan pendapatan daerah yang besar. Saya yakin bahwa desa mandiri itu akan terwujud. Desa mandiri yang saya pernah alami kayak di desa saya sendiri di tahun 19 mungkin sampai 2007 ya, itu desa kita masih desa EDT. Desa EDT itu desa tertinggal dan penuh dengan kemiskinan. Alhamdulillah suatu desa itu ada potensi. Salah satunya berhubungan dengan minyak. Minyak itu pelan-pelan kita usahakan, ya kita mengajukan legal perizinannya dengan potensi yang ada, apa yang ada di desa kita manfaatkan. Alhamdulillah sekarang jadi desa mandiri, tidak lagi 2007 sampai sekarang alhamdulillah sudah menjadi desa mandiri. Sebenarnya tanpa bantuan pemerintah desa itu sudah berjalan. Nah, kemudian terdapat di daerah lain itu desa-desa yang lain dengan anggaran besar. Kemudian saya berkomitmen mudah-mudahan ada penambahan 1,5 M 1 tahun untuk desa. Insya Allah itu akan mewujudkan menjadi desa mandiri apabila digunakan secara positif, secara benar. Kalau boleh tahu desa mana, Pak? Kalau saya desa Sungai Angit, desa EDT terkenal itu. Alhamdulillah sekarang kalau jadi desa percontohan belum, tapi sudah menjadi desa mandiri. Jauh berkembang pesat seperti itu. Iya, berkembang pesat. Baik. Jadi ya kalau saya berpikir ya untuk menjadi desa mandiri dengan pendapatan daerah yang besar, insya Allah 1,5 miliar itu kita bisa gunakan. Misalnya 1,5 M kita beli tanah dulu tahun ini, tahun depan kita beli bibit, tahun depan bibit sawit kan. Mudah-mudahan 3 tahun, setelah 2 tahun, 5 tahun dia sudah menghasilkan. Nah, insya Allah 1,5 M beralih setiap tahun kita gunakan untuk itu. Aku yakin 5-10 tahun desa itu tidak butuh
tidak perlu khusus jadi perhatian pemerintah. Dia sudah bisa hidup sendiri. Itu harapan saya, itu kepengen saya. Insya Allah yang saya lakukan nanti yang sesuai dengan perundangan peraturan negara. Mudah-mudahan Muba maju lebih cepat. Baik, satu lagi harapan Pak Toha ini ketika nantinya terpilih ataupun tidak terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin untuk masyarakat Muba. Saya pasti milih yang terpilih, Pak. Ya. Amin. Terpilih kenapa? Saya punya niat dan tujuan yang menurut saya betul-betul saya ingin mengabdi, Pak. Mengabdi. Sisa-sisa umur saya pengen berbuat untuk masyarakat Muba. Saya nggak mau karyawan, pegawai, staf, kepala dinas diborgol, dipenjarakan. Oleh karena di dalam pemerintahan itu harus bersih. Dengan harus itu bersih, mudah-mudahan masyarakatnya akan sejahtera dan maju lebih cepat. Luar biasa perbincangan kita dengan salah satu pasangan calon Bupati Muba, yaitu Bapak Haji Muhammad Toha Tohat, Sarjana Hukum, dan kita akan kembali dengan segmen berikutnya. Ya pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama salah seorang calon Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Kita akan berbincang mengenai visi dan misi beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, luar biasa ya, Bu ya. Meskipun di tengah-tengah masa kampanye nih, Bu. Oh iya, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Baik, mungkin Bu, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ini juga bertanya-tanya ya, termasuk saya. Sebenarnya Bu, visi misi Ibu untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Muba ini apa? Ya tentu saya mencalonkan diri sebagai Bupati Musi Banyuasin tentu mempunyai visi dan misi dan program-program prioritas yang insya Allah nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin itu dapat kita realisasikan. Salah satu dari program prioritas yang kami lihat setelah kami bertatap muka dengan masyarakat Musi Banyuasin itu banyak sekali yang menginginkan fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, juga fasilitas gedung bangunan di desa untuk diprioritaskan bagaimana jalan itu nanti mulus, dibangun jembatan sehingga akses dari desa ke desa maupun kecamatan-kecamatan bisa terbuka, dan itu juga kami masukkan dalam program prioritas kami. Dan masih ada lagi program prioritas yang mana sekolah gratis dengan perlengkapan sekolah gratis yang diperuntukkan untuk seluruh anak-anak usia sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin. Ada lagi program berobat gratis yang kami menginginkan semua masyarakat Musi Banyuasin yang mempunyai KTP Kabupaten Musi Banyuasin sudah langsung dilindungi oleh BPJS. Baik Bu, mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk program-program tenaga kerja di Kabupaten Musi Banyuasin. Iya, salah satunya itu juga. Jadi kami akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi anak-anak usia kerja di Kabupaten Musi Banyuasin, karena kita ketahui bahwa Musi Banyuasin ini sangat kaya dengan hasil buminya, hasil alamnya, baik itu pertambangan batu bara, kemudian perkebunan sawit, gas dan minyak, dan tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang bekerja di Kabupaten Musi Banyuasin, dan kami menginginkan bahwa insya Allah nanti jika kami terpilih menjadi bupati, kami akan membuatkan satu peraturan daerah yang mana perusahaan-perusahaan yang bekerja di situ akan diharuskan
merekrut karyawan 40% dari anak-anak Kabupaten Musi Banyuasin. Putra daerah ya Bu. Iya. Jadi iya. hampir semuanya mencakup ini Bu ya. Jadi Iya. dari segi pendidikan, dari segi sektor ekonomi, kemudian beberapa sektor pengangguran yang harus direntaskan di. Iya, ada 17 program Pak Mbak sebenarnya yang menjadi program prioritas kita, yang mana kami inginkan nantinya kalau kami terpilih program-program ini dapat direalisasikan. Baik, 17 program. Itu tadi yang disebutkan sebagai salah satu prioritinya. Iya. Baik. Nah, ini kalau saya lihat ini ada tagline-nya nih, Mubah punya solusi. Nah, boleh tahu Bu, ini kenapa memilih tagline Mubah punya solusi? Karena kami lihat bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mana harus dicarikan solusi. Untuk itu seorang pemimpin Musi Banyuasin ke depan harus bisa mempunyai solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tidak salah kalau memilih paslon nomor 1 karena Mubah punya solusi. Baik, satu lagi Bu, Ibu juga sebagai masyarakat ya Musi Banyuasin, melihat Kabupaten Musi Banyuasin saat ini seperti apa sih? Ya, seperti kita ketahui Mbak bahwa Kabupaten Musi Banyuasin sangat kaya dengan hasil alam dan buminya, dan kita tahu bahwa Kabupaten Musi Banyuasin selain sangat luas, kabupaten ini juga adalah kabupaten 5 terkaya di Indonesia, tapi masyarakatnya peringkat 3 termiskin di Sumatera Selatan. Tentu hal itu sangat menyedihkan bagi masyarakat Musi Banyuasin yang seharusnya menikmati hasil daripada kekayaan alamnya, karena itu saya mencoba untuk bagaimana mencarikan solusinya dengan bergulirnya roda perekonomian yang saya pikir di situ juga banyak seperti perkebunan sawit, perkebunan karet. Kita akan fokus misalnya perkebunan sawit itu kita bagaimana sawit-sawit yang sudah usia tidak muda lagi ya tentu produksinya akan lebih rendah, itu akan kita replanting yang mana kita fokuskan kepada karet perkebunan rakyat, perkebunan PSR ya, perkebunan sawit rakyat. Jadi kita akan fokuskan kepada PSR, perkebunan sawit rakyat, dan kita akan mencarikan investor untuk membuat pabrik PKS di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga hasil daripada sawitnya tidak lari kemana tapi berputar roda perekonomian itu di kabupaten yang kita cinta ini. Baik, tentunya juga dapat bermanfaat juga bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ya Bu. Harapan kita seperti itu. Baik, luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih Bu Lusianti atas waktunya, Mbak. Dan semoga mimpi-mimpinya terwujud. Amin, pada Pilkada 2024 tahun ini. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Cerdas Memilih. Tentunya tanggal 27 November 2024 jangan lupa datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara Anda. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.